membahas mengenai ilmu fikih sendiri. Pada dasarnya, ilmu fikih terbentuk dari adanya suatu ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Lalu apa ilmu usul fikih sebenarnya? Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mana membahas mengenai cara dalam menentukan hukum syara', yang mana itu adalah alat dari ilmu fikih itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu fikih adalah produk dari ilmu usul fikih. Dan ilmu fikih tidak akan ada jika tidak ada ilmu usul fikih yang mendahulunya. Lalu, untuk perkembangan ilmu fikih sendiri berasal dari ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang mana ketika pada masa Rasul, untuk perkembangan ilmu fikih sendiri itu langsung berkonsultasi kepada beliau. Segala hal yang terjadi, segala permasalahan umat langsung dikonsultasikan kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah telah mendengar keluhan atau masalah yang dihadapi oleh para sahabat, maka Rasulullah langsung memberikan fatwanya berupa as-sunnah dan hadis yang bisa kita dengar sampai sekarang. Nah, pada masa Rasulullah ini dikenal dengan dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Untuk periode Mekah, yaitu lebih fokus pada penguatan ketauhidan untuk kaum muslimin. Untuk periode Mekah ini, karena Rasulullah tinggal di Mekah kurang lebih selama 12 tahun, jadi untuk penguatan akidah dan ketauhidan memang harus benar-benar dikokohkan. Lalu untuk periode Madinah atau hijrah Nabi ketika di Madinah kurang lebih selama waktu 10 tahun. Pada periode Madinah ini fokus Rasul pada perkembangan ilmu fikih adalah untuk pengadaan mengenai syariat dalam rangka untuk mengatur hubungan sesama manusia, seperti halnya pada hal-hal pernikahan, talak, perdagangan, jual beli, hutang piutang, lain sebagainya. Lalu selanjutnya pada masa sahabat Nabi atau yang biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat Nabi, keempat sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari keempat khalifah ini memiliki perkembangan ilmu fikih yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana penggunaan qiyas dan penetapan hukum dengan ijma'. Yang mana pada saat itu, ketika tidak ada Al-Quran dan hadis Rasul yang menjelaskan, maka qiyas dan ijma' lah yang bekerja. Lalu pada masa Umar bin Khattab, yaitu beliau lebih condong pada kasus-kasus mu'alaf, lalu pada kasus potong pidana, pencurian, dan juga pada kasus harta rampasan perang. Jadi salah satu produk perkembangan ilmu fikih pada masa beliau ada 3, yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu pada masa Utsman bin Affan, beliau cenderung mengambil jalan yang lebih mudah daripada Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya, di mana ketika ada suatu permasalahan yang dianggap dalam penyelesaiannya itu lebih mudah, maka beliau akan memilih jalan itu. Dan fokus beliau ketika masa pemerintahannya adalah untuk perluasan wilayah. Jadi perkembangan ilmu fikih tidak terlalu terlihat secara signifikan. Seperti itu. Lalu pada masa khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada masa Ali bin Abi Thalib banyak sekali ijtihad yang dikeluarkan ketika saat itu, karena pada zaman khalifah yang terakhir ini banyak sekali masalah atau hal-hal yang terjadi yang tidak terjadi di masa-masa khalifah sebelumnya. Jadi hasil dari ijtihad yang diambil ketika masa pemerintahan beliau memang sangat perlu dalam memutuskan suatu hukum. Untuk beberapa hal yang dilakukan para sahabat dalam penentuan hukum diantaranya ada 3, yaitu yang pertama adalah
musyawarah antara para sahabat yang dirasa ahli dalam bidang hukum sampai pada kesepakatan bersama. Jadi musyawarah ini adalah sekumpulan dari para sahabat yang memang dirasa ahli dalam hukum itu untuk berargumen lalu menyepakati hasil dari argumen-argumen mereka sehingga dijadikan hukum yang tetap. Lalu penggunaan ra'yi atau nalar yang dimaksudkan untuk qiyas dan maslahah. Jadi untuk hukum yang memang sebelumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis lalu ditetapkan dengan hukum baru dan maslahah. Jadi maslahah ini untuk membawa kemanfaatan bagi sesama manusia. Lalu yang ketiga adalah perbedaan pandangan terhadap makna Al-Quran dan As-Sunnah, seperti halnya pada lafal mustarok atau polisemi. Seperti itu. Setelah itu kita masuk pada perkembangan ilmu fikih pada masa tabi'in, yang mana ketika pada masa tabi'in itu terjadi dua fenomena besar yang sangat-sangat mempengaruhi ilmu fikih hingga sampai sekarang, yaitu pertama adalah pemalsuan hadis. Nah, pemalsuan hadis ini berakibat akan munculnya para ahli hukum non-Arab sehingga berlanjut menjadi pelahiran dari beberapa madhab yang sampai kita kenal sampai sekarang. Nah, lalu untuk yang kedua, fenomena yang kedua ini adalah perbedaan penggunaan ra'yi atau nalar sehingga memunculkan dua kelompok yang besar dan juga saling beradu, yaitu ahlur ra'yi atau kelompok ahli nalar dan juga kelompok Madinah atau ahlul hadis. Jadi kelompok Madinah ini berpegang teguh pada hadis Nabi karena menganggap bahwa hadis Nabi ini tidak dapat dipatahkan. Lalu untuk kelompok ahlur ra'yi ini lebih condong atau lebih dominan pada pemikiran yang menggunakan nalar sehingga lebih mengesampingkan kelompok hadis seperti itu. Nah, pada masa para tabi'in ini metode yang digunakan adalah dengan cara beristinbat. Beberapa tabi'in yang turut berdedikasi untuk umat diantaranya adalah Sa'id ibnu Musayyab di Madinah dan Alqamah ibnu Qais serta Ibrahim al-Nakhai di Irak. Lalu pada masa tabi'in, pada masa ini adalah masa kelanjutan dari masa tabi'in, yang mana tadi seperti satu fenomena yang pertama adalah kelahiran dari madhab-madhab. Nah, pada masa tabi'in ini dikenal dengan munculnya 4 madhab besar yang terkenal sampai sekarang, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, lalu apa sih keempat madhab tersebut? Jadi untuk pertama yaitu madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau adalah salah satu ulama, salah satu mujtahid yang berijtihad penuh dalam menentukan hukum-hukum syara'. Nah, untuk Imam Abu Hanifah, beliau berdasar atau mengambil sumber-sumber hukum berdasar dari Al-Quran, Sunnatullah, fatwa dari para sahabat, al-qiyas, istihsan, dan al-urf. Beliau juga mengikuti amalan-amalan yang dilakukan oleh Ahlul Bait, orang Madinah, karena menganggap bahwa orang-orang Madinah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan merupakan sahabat Rasulullah. Lalu untuk mujtahid yang kedua yaitu Imam Maliki. Imam Maliki melahirkan madhab Maliki. Beliau juga adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis yang dalam kitabnya bernama Al-Muwatta. Kitab tersebut adalah kitab hadis yang dipergunakan sebagai dasar pemecahan masalah hukum sehingga disusun secara sistematik. Untuk mujtahid yang ketiga yaitu mujtahid yang sangat terkenal di kalangan kita, terutama di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memunculkan madhab Syafi'i
yang mana secara garis besar dapat dilihat dalam kitab kitab beliau yang sangat terkenal yaitu kitab Beliau bersandar pada Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabi, dan juga qiyas. Untuk mujtahid yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Hambali memunculkan sebuah pemikiran yang dinamai Madhab Hambali. Beliau juga bersandar dengan Al-Quran hadis, berfatwa dengan fatwanya para sahabat yang sudah disepakati hadis mursal dan do'if apabila tidak ada athar atau qaul yang menyalahinya, lalu menganalogikan qiyas, dan itu juga dalam keadaan terpaksa. Jadi Imam Hambali sangat-sangat meminimalisir adanya qiyas jika tidak ada kondisi yang memang benar-benar memaksa. Lalu selanjutnya adalah perkembangan ilmu fikih pada masa kemunduran atau dominasi barat, masa kebangkitan Islam, dan juga pada masa modern. Untuk pada masa kemunduran terjadi stagnasi atau pensyarahan kitab ketika itu. Jadi ketika masa kemunduran ilmu fikih ternyata terjadi stagnasi atau pensyarahan kitab, dan juga karena sudah berkembangnya beberapa mazhab, maka ada diskusi dari para ahli madhab atau para murid dari mujtahid madhab tersebut untuk menyepakati hukum, di mana mereka berdiskusi sehingga sampai terjadi fanatisme atau saling beradu argumen, sehingga tidak jarang untuk saling menjatuhkan antara satu madhab dan madhab lainnya. Nah, ketika itu terjadi, ternyata juga dibarengi dengan salah satu wilayah Islam yaitu Mesir, yang mana juga jatuh pada tangan Barat, sehingga perkembangan Islam pada saat itu bisa dikatakan mengalami kemunduran. Nah, para ulama tidak akan membiarkan kondisi itu cepat terjadi, selalu terjadi. Lalu akhirnya dibukalah salah satu momen yang terkenal yaitu dengan nama pintu ijtihad, di mana pada saat itu para ulama bersatu dalam rangka membuka peradaban Islam dengan berbagai mazhab, yang mana menjadi salah satu kunci untuk memajukan Islam pada saat itu. Pada masa modern sekarang, karena perkembangan Islam yang pesat dan juga semakin banyak dari konsep wilayah dan hukum-hukum atau aturan-aturan yang sudah disepakati dengan berbagai mazhab yang ada, maka perkembangan Islam bisa berkembang sampai sekarang, yang mana hukum-hukumnya atau konsep-konsepnya bisa kita rasakan, seperti halnya perbankan syariah, sistem murabahah yang dikembangkan oleh bank-bank Islam. Itu merupakan salah satu contoh bentuk perkembangan ilmu fikih yang ada di zaman modern seperti kita sekarang. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.